Pak Adang mau buka, Pak Adang? Boleh, boleh. Ya, silakan Pak, dibuka coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya spotlight. Di teman-teman kalau bisa ini ya on video, pastikan on video biar kita nanti langsung bisa berinteraksi sebisa mungkin on video. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain dari batch 1, batch 2, pengusaha nyantri menyusul dan insya Allah ini direkam juga. Nanti kita share di grup-grup untuk yang belum bisa hadir pada malam hari ini, gitu kan. Jadi informasinya daripada itu ini kan internal nih. Jadi kalau di YouTube mungkin nanti bisa dilihat juga orang lain, gitu kan. Makanya ini direkam. Nanti kita share di grup aja ya teman-teman ya, untuk Ya, yang belum bisa hadir seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tuh ya mungkin besok ada anak-anak udah mulai sekolah. Ya teman-teman ya banyak yang udah mulai persiapan semua, termasuk anak saya juga nih baru menyiapkan sampul-sampul bukunya. Dan tadi juga alhamdulillah nih masih ada Kak Marissa juga nginep di sini dari Medan. Dan kemarin ada 3 orang, itu ada Kak Jaitun, ada Kak Mela bersama suaminya. Alhamdulillah tadi kami CRBP juga, canvassing, ya belajar mempraktikkan ilmu Pak Tung, nanti mungkin di-share lagi sama Bu Dananing seperti apa sih ilmunya. Dan yuk kita berdoa semoga pada malam hari ini acaranya lancar. Semoga kita juga dimudahkan oleh Allah untuk mengerti dan bisa memakai ya, menggunakan gitu kan, mempraktikkan ilmu-ilmu yang kalau menurut saya sih ilmu keren ini gitu kan. Digital marketing kan keren banget kalau menurut saya. Mudah-mudahan dan bermanfaat juga bagi teman semua dan mitra-mitra semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Iya, kan. iya. Apa namanya? Oh, Amin. Amin Allah ya rabbal alamin. Ya memang lanjut aja. Memang acara ini kan Bimbel Nyantri ini pesertanya teman-teman itu datangnya dari penjuru daerah ya. Kadang-kadang ya, untuk ngumpul itu yang nggak mungkin ya, kemungkinan besar itu memang banyak kendalanya. Tapi ya semaksimal mungkin ya kita juga buat nih sama Pak David. Semoga juga teman-teman dimudahkan untuk cepat mengerti dan dimudahkan juga ikhtiarnya. Ikhtiar di sini istilahnya untuk optimasi gitu. Gimana cara menggunakannya, gimana bisa closing gitu kan. Nanti ya teman-teman juga di sini jangan segan-segan. Jadi kadang-kadang kita itu segan malu bertanya. Nah, ditanya aja apalagi di grup Pak David juga aktif banget. Silakan aja langsung ditanya kalau memang yang masih kurang puas, masih belum mengerti bisa juga di video call, langsung praktek seperti itu. Jadi ketika kita mau berubah, kita mau benar-benar ilmu ini benar-benar bermanfaat, tidak hanya saat praktek di sini saja, di gedung BLC ini saja, dan insya Allah ya teman-teman ketika ada kesulitan itu langsung ditanyakan, terutama untuk Pak David, dari sini juga ada Pak Dani ya, gitu. Jadi teman-teman jangan segan-segan. Jadi ketika memang prosesnya agak-agak, kalau menurut saya sih perlu effort yang tinggi, tapi ketika kita pelan-pelan terus berproses, pelan-pelan terus mau mencoba, insya Allah ya Allah kasih kemudahan, nggak ada yang nggak mungkin. Dan sambil pelan-pelan juga teman-teman juga dijalani juga bisnisnya, kan di sini juga tujuannya bisnis ya, offline juga tetap dijalankan, karena ketika offline dijalankan, online juga dijalankan, insya Allah nanti akan terasa percepatannya. Jadi seperti itu. Itu aja mungkin dari saya langsung karena sudah malam. Saya persilakan layar dan waktunya kepada Pak David. Terima kasih. Silakan Pak David. baik Pak Adang ya, sudah dibuka acaranya. Terima kasih ya teman-teman. Bagi yang sudah hadir, alhamdulillah ya. Semoga bisa menangkap materi ini. Kita sebenarnya akan praktek lewat salah satu akun ya. Mudah-mudahan Bu Desi bisa share screen nanti ya Bu Desi ya. Nanti kita ada 2 studi kasus yaitu website dan Facebook Ads-nya. Terus nanti bagi teman-teman yang nggak hadir, yang telat atau nggak hadir, kan ada 2 orang telat tadi katanya. Pak Sudarto sama Pak apa tuh ya, telat nanti setengah jam katanya, karena lagi di jalan juga. Nah, mudah-mudahan, bisa nanti ngikutin ya, bisa nanti ngikutin di rekaman ini ya.
Semoga nanti teman-teman bisa hadir rutin ya, karena Bimbel Nyantri ini sudah kita buat website dan iklannya, tetapi ada banyak yang terkendala di waktu di kelas ya, terkendala teknis ya. Akhirnya kita lanjutkan di sini. Ada yang sudah tayang iklannya tapi terkendala, misalnya di misalnya Bu Desi kemarin ya, terkendala di jumlah klik ya, jumlah klik. Sementara kemarin di Pak Sudarto jumlah kliknya malah banyak banget ya. Pak Sudarto, nanti kalau Pak Sudarto hadir ini setengah jam lagi, kalau Pak Sudarto hadir, Pak Sudarto itu kalau nggak salah dapat klik itu sekitar 29 ya nggak salah ya, yang pengunjungnya yang menghubungi beliau lewat WA. Nah, tapi itu permasalahan nanti adalah bagaimana teknik closing-nya ya. Kita uraikan dulu dari mulai website ya. Jadi website tempat kita jualan ya, terus tempat kita promosi. Nah, tempat kita promosi banyak banyak cara ya, salah satunya di Facebook sama IG ya. Website ini kita juga bisa promosikan di Google SEO tadi yang kemarin kita pelajari, bagaimana pengunjung datang sendiri dari Google ke website ini ya. Itu yang sudah dipraktikkan di kelas membuat postingan artikel. Nah, pada saat kita posting, teman-teman ya, pada saat kita posting itu tidak serta-merta pengunjung langsung datang ya, kecuali kita perhatikan masalah-masalah di website yang tidak ada warningnya ya. Kalau warningnya nggak ada, bagus-bagus saja, itu teman-teman posting biasanya naik pengunjung ya, naik artinya impresinya di Google, tayangannya di Google. Nah, ketika ada masalah, nah itu masalah teknis terutama ya, itu akan menyebabkan websitenya gangguan sinyal kira-kira. Gangguan tuh tampil di Google ya. Kemarin waktu saya cek akunnya kalau nggak salah Bu Kristina, terus akun kalau nggak salah Bu Desi juga ya. Permasalahannya itu salah satunya adalah masalah teknis websitenya di bagian pilihan servernya ya. Ternyata ada peringatan warning warna merah bahwa ini perlu di-upgrade servernya ya. Servernya di-upgrade ke versi yang lebih tinggi karena kita pakai Elementor ya, pakai fitur yang terbaru di dalam website. Jadi ada penyesuaian dengan server. Nah, kalau servernya nggak di-upgrade, dia biasanya mempengaruhi performa SEO Google ya. Dan kadang-kadang jadi loadingnya lambat gitu ya. Jadi loadingnya lambat. Hal-hal teknis itu teman-teman bisa nanya baik di grup boleh atau japri boleh ya. Kalau lebih bagus di grup karena di grup ini bisa dilihat oleh teman-teman lain untuk belajar ya. Nanti kita tunjukin misal di akun Bu Desi ya, nanti Bu Desi bisa buka WP adminnya Bu Desi ya. Sekarang Bu Desi mungkin bisa buka websitenya dulu, login ya di WP admin, nanti kita tunjukin cara untuk tekan memperhatikan warning-warning merah. Itu tugas teman-teman setelah websitenya kemudian disetting secara SEO, ada kadang-kadang minta upgrade atau warning merah, itu teman-teman tinggal tekan tombol aja ya, upgrade. Ada yang di website, ada yang di cPanel ya, tekan tombol upgrade-nya. Karena kalau tidak upgrade sama kayak aplikasi ya, aplikasi di handphone, kalau nggak upgrade biasanya kita ada kendala di login. Saya sering kejadian tuh di itu aplikasi bank ya, mobile banking, salah satunya misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia ya, BSI itu ketika ngadain update kadang-kadang kita terganggu masalah login atau tidak bisa ya, udah masuk tapi nggak bisa buka misalnya saldo nggak bisa lihat, transfer nggak bisa. Nah, setelah dicek-cek ternyata aplikasinya masih expire versi yang kemarin ya, padahal udah yang terbaru sudah ada bulan ini. Nah, kalau kita masih pakai versi yang lama kadang-kadang loading kita lama tuh di aplikasi, nggak bisa masuk. Nah, setelah saya upgrade ya ke yang terbaru di Play Store, ternyata setelah itu ringan ya, ringan ringan dan bisa lagi dibuka. Itu salah satu contoh di aplikasi di handphone ya. Di website juga begitu, ketika ada yang tidak kita upgrade, ada warning merah, pengaruh itu ke SEO kita, kecepatan loading kita atau ke penampilan di Google juga pengaruh. Karena itu penilaian Google ya, termasuk penilaian Google kalau versi-versi terbaru itu kita update ya. Nah, yang kedua ini yang pertama nanti kita lihat akunnya Bu Desi ya. Yang kedua itu masalah iklan ya. Kalau masalah website, tugas teman-teman sebenarnya bukan masalah teknis, posting aja yang seperti diajarkan. Yang diajarkan di kelas ya, posting saja seperti yang saya rekam juga ya. Ada rekaman saya kasih. Posting aja artikel, lalu nanti tunggu hasilnya di laporan SEO Google di akun GSC namanya, akun Google Search Console. Nah, kalau kita sudah login ke situ, kita bisa lihat laporan
situs kita setiap kita posting biasanya ada kenaikan traffic, kenaikan impresi biasanya. Ya. Nah, kalau kita nggak posting-posting, cuma satu aja halaman depan misalnya, biasanya kita nggak bisa mengandalkan pengunjung dari SEO. Kita nggak bisa tampil di Google di halaman pertama karena nggak ada bahan yang untuk ditampilkan kecuali halaman pertama, halaman home aja ya. Padahal yang menyebabkan kita tampil halaman pertama itu adalah banyaknya jumlah postingan setelah home, selain home ya. Nah kalau kita cuma mengandalkan satu postingan saja atau home saja, mau nggak mau kita harus kencengin di iklan. Kencengin di iklan. Teman-teman boleh milih nih, boleh milih bagi yang sibuk. Dia boleh milih iklan saja nih teman-teman, nggak wajib dua-duanya ya, karena saya buka kelas ini nih ada pilihannya memang buat orang-orang tertentu. Ada yang waktunya sempit, dia cukup punya website, mau mau belajar SEO-nya belakangan tapi bisa ya. Belajar SEO-nya belakangan tapi mau cepat dari iklan saja. Nah itu bisa. Nggak usah posting-posting dulu, cukup satu halaman diperbaiki performanya aja. Kalau ada minta upgrade plugin, upgrade aja yang merah-merahnya. Nah, nggak usah posting-posting artikel nggak apa-apa. Datangnya pengunjung dari iklan Facebook, IG, atau Google Ads. Itu aja kuncinya ya. Nah, nanti begitu udah pasang iklan, teman-teman tinggal belajar menganalisa. Nah, kemarin Bu Desi udah tayang iklannya, Pak Sudarto udah tayang ya, Bu Kristina juga udah tayang. Saya kan udah pantau satu-satu. Nah, kalau Pak Sudarto hasilnya cukup bagus dari segi apa? Respon pengunjung yang ngeklik iklan ya. Dalam seminggu kalau nggak salah itu ada sekitar 30 atau 29 orang yang WA. Saya tanya kan udah WA. Nah, di situ ada beliau jualan eceran, ada jualan kemitraan. Kalau nggak salah lebih banyak awalnya jualan eceran. Nah, di jualan eceran itu ada dalam hal kendala follow up ya. Follow up biasa. Jadi ketika kita sudah dapat pengunjung, masalah berikutnya adalah follow up supaya orang bisa beli. Nah, kalau belum beli pada WA pertama, iya kita lanjutkan nanti besok-besok WA-nya ya. Kalau masalahnya di harga, ya kita coba analisa harganya mahalnya di mananya gitu ya. Karena kadang-kadang orang awalnya nyebut mahal, tapi dia nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding, karena di Bundalia juga pernah closing, orang nyebutnya awalnya mahal. Tapi lama-lama besok-besok gabung juga, karena sering di follow up ya, gabung juga. Jadi mahal itu ketika dia belum ada pembanding. Kalau dia udah ada pembanding, dia bilang, oh ini beda ya. Ternyata selain buat apa kesehatan juga bisa buat bisnis misalnya kan, atau bisa ada komunitasnya. Akhirnya dia nanti beli paket ya, paket reseller. Di Bundalia ada seperti itu ya. Karena kita pola pertama itu belum ada jawaban yang 100% benar ya. 99% orang datang tuh nggak beli kalau dari kunjungan pertama. Hanya 1% yang beli. Nah, itu sebabnya kita harus sering-sering menganalisa iklan itu, ya belajar menganalisa. Orang yang berhasil di iklan Facebook atau IG biasanya pasang iklannya lebih dari sekali. Ya lebih dari sekali, enggak sekali pasang ada yang closing, ada. Itu jualannya produknya biasanya umum yang tidak perlu dijelaskan dari segi produk knowledge-nya. Ya kemarin beberapa tahun yang lalu lah saya ngajar murid yang langsung closing itu adalah jualan paket frozen food ya. Ayam ayam frozen food. Jadi dia wilayahnya sekitar Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya ya. Hari ini pasang iklan, besok tayang diklik orang ada yang beli langsung. Cuma satu hari ya. Besok ada yang beli lagi. Jadi hampir tiap hari ada yang beli. Itu karena dibutuhkan banyak orang di masa pandemi, lalu nggak perlu banyak nanya orang. Nggak perlu banyak nanya. Ketika sudah merasa cocok, repeat order. Nah, berikutnya ada jual juga pakaian anak. Ya, pakaian anak juga nggak perlu banyak nanya. Yang penting size-nya dia lihat kecil buat anak bayi ya. Terus harganya apalagi murah, di bawah 50.000 harganya. Di bawah ada yang 30.000 juga pakaian anak ya. Itu juga hari kedua, ketiga closing ya. 2-3 hari sekali closing. Nah, itu untuk yang nggak perlu banyak ditanyakan produk knowledge-nya. Berikutnya ada yang jual dompet dari Garut ya. Dompet dari Garut ini kan terkenal dari kulit ya, kulit dan harganya miring di bawah 100.000. Di bawah 100.000, sementara di pasaran 150.000 ya satu dompetnya itu. Nah, ketika dijual awal-awal memang susah karena nggak nemu pasarnya. Lalu ditembak iklan yang kedua, cari orang yang suka traveling, akhirnya closing. Sekali closing 5 ya, 5 sampai 10 ya. Nah, itu dari mulai salah-salah dulu.
salah-salah dulu, gagal-gagal dulu, sampai kita bisa menganalisa kayak apa sih pasar kita. Masing-masing nanti Bapak Ibu, teman-teman dapat pasar yang mungkin tidak selalu sama dengan saya atau dengan Bunda Lia atau dengan yang lainnya. Pasti berbeda respon. Nah, ketika berbeda respon itu belajar untuk belajar menjawab secara follow up. Ya, ada nggak mesti masalah harga penyebabnya. Kalau disebabnya mahal belum tentu, karena kan dia tidak punya pembanding ya. Tapi kalau dia butuh ya untuk kesehatan atau untuk peluang bisnis, pasti suatu ketika akan closing ketika kita pegang orangnya untuk di follow up. Jadi kuncinya ketika kita pasang iklan, Bapak Ibu jangan cuma follow up-nya sekali. Kalau follow up-nya sekali pasti nggak closing, karena kan pesaing juga banyak, produk lain juga banyak, bisnis lain juga banyak. Jadi follow up-nya harus berkali-kali ya. Nggak hari ini, 2-3 hari lagi disapa. Ya, yang penting dia udah masuk ke WA kita. Ya, ada tekniknya nanti mungkin pakai broadcast, pakai bawa ke seminar, ya, bawa ke misalnya ada pelatihan gratis. Itu teknik-teknik yang jangka panjang. Ya, ada pulwa ya untuk jangka panjang. Enggak cukup hanya sekali, misalnya dia nggak tertarik Pak. Dia nggak tertarik pakai reseller katanya mahal. Atau dia nggak tertarik Pak produknya katanya mahal satuannya. Yang berhenti di situ karena ini baru awal ya, itu database kita itu baru awal, dia belum belum kenal kelebihan-kelebihan BP. Jadi saran saya teman-teman, ketika dapat pengunjung yang banyak ya, kayak Pak Sudarto kemarin, lanjutin dengan mengelola database data. Yang paling penting adalah mengelola database. Nah, ini Pak Sudarto udah hadir ya. Yang paling penting adalah mengelola database supaya bisa ya untuk di follow up lagi ya, gitu. Nah, kalau kendalanya pengunjungnya sedikit, nah ini berbeda ya. Kalau kayak Bu Desi, pengunjungnya sedikit atau hampir nggak ada yang klik. Kalau Pak Sudarto kemarin katanya banyak yang klik ya, tapi nanti Pak Sudarto adalah tantangan di follow up. Sementara dari Bu Desi, kalau nggak salah belum ada yang klik dalam 2 hari ya Bu Desi ya, dalam 2 hari ya, belum ada yang klik. Sementara kalau Bu Kristina dalam 1 hari ada yang klik 1 atau 2, Bu Kristina ya, baru 1 atau 2. Nah, itu kalau udah ada yang klik, udah ada yang berkunjung, udah masuk ke WA, itu berarti bisa dilanjutkan untuk iklannya. Ya, kalau Bu Desi udah 2 hari nggak ada yang klik, nggak ada yang WA, saya bilang stop iklannya. Waktu itu iklannya di stop, lalu dianalisa. Ya, waktu itu Bu Desi hari kedua atau ketiga saya suruh stop iklannya karena nggak ada yang klik, nggak ada yang WA. Nah, di situ saya analisa, saya masuk ke akun Bu Desi, ternyata masalahnya adalah di kelihatannya adalah jumlah klik yang CTR-nya, nilai CTR-nya, klik to rasio kliknya kecil. Rasio klik kecil dari pengunjung yang melihat iklan kita itu salah satu penyebabnya adalah copywriting ya, yang kurang menarik di mata mereka. Baik judul, deskripsi ataupun gambar ya. Jadi kalau kita udah riset pasarnya jutaan orang, bisa 1 juta lebih ya kemarin, lalu dari 1 juta itu kita pasang iklan, satu pun nggak ada yang klik, nggak ada yang ke WA kita ya. Nah, kemungkinan besar masalahnya adalah di copywriting, baik judul, deskripsi, ataupun gambar. Kita analisa itu dari mana? Dari angka. Angkanya nilainya di bawah 1%, CTR-nya ya, click to ratio. UDC saya lihat kemarin 0, saya ya, di bawah 1%. Kalau CTR-nya di bawah 1%, berarti dari segi pembacaan judul, deskripsi, atau gambar bagi mereka kurang mengena. Nah, itu yang harus diperbaiki ya. Begitu itu diperbaiki, nanti kelihatan kalau ada CTR-nya 1% ke atas, nanti baru kita bicara di faktor lain ya, faktor lain. Nah, sekarang kita harus meningkatin perbaikan di CTR-nya ya. Nah, ada mundur ke belakang sebelum orang iklan kita tayang adalah persetujuan iklan. Jadi iklan itu kalau kita sudah ajukan, kita riset pemirsa, kita ajukan pasang iklan, itu ada yang iklannya berkali-kali ditolak. Teman-teman beruntung kalau pertama kali pasang iklan, lalu iklannya diterima, itu udah beruntung tuh, udah melewati proses yang verifikasi dari tim Facebook, udah bagus. Saya sampai 4-5 kali iklan saya ditolak. Ya, untuk satu iklan yang sama sampai 4 kali ditolak. 4 kali tolak, 4 kali perbaikan. Belum tayang tuh iklannya. Diperbaiki lagi. Facebook perintahkan perbaiki arahnya ke gambar, saya perbaiki gambar, ganti gambar. Belum juga arahnya ke copywriting, perbaiki judul, perbaiki deskripsi, sampai 4 kali ditolak, lalu saya coba yang kelima akhirnya diterima. Ya. Begitu iklan yang kelima yang diterima teman-teman, itu alhamdulillah
untuk penjualannya bisa terjadi dalam waktu 24 jam. Nah, itu ya, 24 jam terjadi penjualan. Nah, itu tingkat kesulitannya beda-beda. Tapi kalau kita bisa memperbaiki berdasarkan permintaan Facebook, lalu berdasarkan data, teman-teman nanti akan belajar, oh ternyata masalahnya bukan di produk. Masalahnya bukan di produk misalnya ya. Kadang-kadang masalahnya adalah di pengunjungnya, tipe pengunjungnya, atau kitanya kurang menarik menampilkan itunya ya, penampilan produk kita ataupun judul deskripsi kita. Ya, ini lebih jelas kalau saya buka akunnya Bu Desi ya, teman-teman. Bu Desi mungkin bisa buka akunnya Bu Desi biar screen share ya, biar screen share dari Pak. Ada mungkin kasih akses ke Bu Desi. Bu Desi kan punya website. Pertama login dulu ke website Bu Desi yang ini, Pak? Ya. Yang website atau yang Facebook dulu? Oh, website dulu aja, website, dan sebentar kita mau lihat ya. Nanti semuanya kan punya website yang kemarin ya. Untuk Bu Kristina, saya udah perbaiki masalah websitenya. Jadi Ibu nggak usah apa-apain, biarin aja, lihat aja. Kemarin saya udah perbaiki servernya ya. Untuk ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, untuk yang lain, lihat punya Bu Desi, itu ternyata ada server yang diminta oleh sistem upgrade. Nah, coba lihat Bu Desi akun WP-nya. Nggak usah disambungin ke Bapak kan ya? Gimana nih? Di screen share aja, screen share, Ibu. Saya nggak ngerti caranya nih. Oh, caranya, Ibu ada tombol hijau di bawah, ada share screen. Kan saya buka Zoom-nya di HP. Apa mesti sambungin ke itu ya, ke apa namanya? Oh, ke laptop ya mestinya. Buka di laptop. Iya, Zoom-nya di laptop. Buka di laptop ya? Iya. Bentar saya buka dulu ya. Iya, share screen di laptop bagusnya karena lebih gede. Apa-apa sambil saya nunggu ya, Ibu silakan dibuka di laptop. Saya nunggu, saya cerita lagi ya. Ini ada Pak Sudarto, alhamdulillah Pak Sudarto udah hadir ya, Bu Kristina, Bu Dini. Ya. Makasih Pak Sudarto ya. Ini cerita dari Pak Sudarto dulu nih, kayak yang katanya ada yang kata mahal segala macam Pak. Kan pertama Bapak udah pasang iklan yang pertama untuk konsumen, ya. Nah, iklan kedua untuk calon mitra. Yang calon konsumen ini berapa orang Pak yang sudah WA Pak? Pak. Masuk suaranya Pak? Masuk, agak bergema, tapi satu handphone atau laptop di off-in aja suaranya. Oh iya, ini. Salah satunya di silent saja supaya tidak bergema. Di silent tapi ada yang volumenya Pak, volumenya di off-in, volumenya apa tuh, speakernya di off-in. Ini yang terjadi kemarin demikian, Pak. Kalau ya, yang itu istilahnya yang apa itu? Ya, yang konsumen, calon pembeli satuan. Kalau calon pembeli satuan itu hanya 2, Pak. Oh, 2. Hanya 2. Kalau yang mitra itu 31. Banyak calon mitra 31. Oke, sebentar. Yang calon konsumen 2, Bapak berhentikan iklannya atau cuma 2 selama berapa hari? Selama ya 3 hari. 3 hari. Dari 3 hari cuma ada 2 calon konsumennya. Itu istilahnya kendalanya semuanya berhentinya setelah sampai di harga. Ya, 2 orang cuma ya, tapi ya 2 orang baru ya. Setelah sampai di harga itu istilahnya mereka ya jawabannya belum ada modal, mungkin adanya masih dipikir-pikir, masih demikian. Artinya setelah sampai pembicaraan sampai dengan harga itu kemudian akan betul terhenti. Itu yang dari Bali kemarin, yang calon reseller itu yang 2 orang ini atau yang beda lagi tuh yang nanya calon reseller dari Bali? Kalau yang dari Bali yang dulu Pak. Beda lagi? Itu kendalanya sama, kendalanya setelah sampai di harga itu. Oke. Itu yang iklan sebelumnya. Kalau yang iklan yang 31 Pak, yang calon mitra 31 gimana itu? 31 yang banyak dari istilahnya Sumatera dan Makassar itu Pak. Yang banyak. Nah, tapi ya sama, istilahnya kendalanya setelah sampai pembicaraan, setelah sampai di harga itu akhirnya mentok juga. Ya. Oke, 31-nya semua di harga masalahnya atau tidak semuanya di harga? Semuanya di harga, Pak.
Semuanya di harga. Ya. Tapi follow up-nya baru sekali ya. Ya baru sekali, artinya setelah di harga seperti sudah tahu ya, sudah tidak dibalas, Pak. Ya gini, nggak biasa-biasa itu. 31 itu kan masih sedikit dibandingkan ratusan ya prospek. Tapi pengalaman saya atau Bunda itu, kalau orang yang bilang masalahnya mahal, itu belum tentu semuanya benar kondisinya dia nggak sanggup. Dia hanya membandingkan dari segi nggak ada pembanding. Dari segi harga yang dibandingkan produk yang mungkin bukan produk premium, jadi bandingannya adalah produk yang misalnya minuman-minuman biasa atau vitamin-vitamin biasa gitu ya. Jadi nggak ada pembandingnya. Tapi kalau kita follow up terus dengan edukasi produk, edukasi kelebihan, lama-lama dia akan bisa mikir, oh pantas ya harga 250.000 itu, atau harga kemitraan itu 660.000, itu tergolong murah kalau dibandingkan fasilitasnya gitu Pak. Jadi mereka mengatakan mahal karena belum tahu fasilitas. Yang masih perlu belajarnya yang di situ, Pak, follow up-nya itu, Pak. Nah, itulah yang akan kita pelajari berikutnya, teman-teman. Ketika bimbel nyantri ini sudah sampai pada pengunjung datang, saya sebenarnya pengen ngajarin cara follow up sebenarnya. Tapi kan ini banyak di antara teman-teman belum sampai pada pengunjung datang, masih pada setting-setting gitu kan ya, yang kemarin terkendala. Tapi kalau udah pada pengunjung datang, kita ingat caranya adalah teknik follow up. Nah, teknik follow up ada yang manual, kita follow up orang yang tadi yang 31 orang itu kita follow up dari WA yang datang ya. Ada juga kita tembak lewat iklan di website. Jadi yang kemarin itu baru iklan WA namanya. Iklan WA, iklan yang sebenarnya tidak disarankan untuk penjualan langsung. Iklan yang tidak disarankan untuk penjualan satu kali tembak. Coba tanya di internet yang ahli-ahli Facebook Ads, mereka tidak menyarankan untuk menembak pembeli atau calon pembeli lewat iklan WA langsung. Mereka menyarankan nembaknya di landing page di website. Karena di landing page itu yang bicara bukan kita, tapi penjelasan detail, penjelasan. Ketika mereka melihat penjelasan detail, nanti mereka tekan tombol WA di website itu baru agak hangat. Agak hangat ya, karena mereka udah dapat penjelasan. Nah, lalu mereka kalau dari website udah masuk ke WA kita bisa jelasin apa yang mereka nggak ngerti yang di website, karena mereka sudah baca di website. Sampai kita jelasin sehari 2 hari belum closing. Begitu sudah sebulan iklan kita jalan, orang-orang yang kemarin belum closing kita tembak pada iklan kedua, ya, iklan kedua bulan kedua, iklan retargeting namanya. Ya, orang-orang yang berkunjung ke website bisa ditembak ulang supaya melihat penawaran kita berikutnya. Atau melihat landing page kedua kita bisa bikin landing page kedua, ketiga, atau kita bisa bikin halaman promo. Jadi orang yang datang berkali-kali ke website, ke landing page, dan di situ ada nomor WA kita, itu lama-lama bisa closing, Pak. Lama-lama bisa closing. Karena mereka melihat itu berkali-kali, cuci otaknya berkali-kali. Sama seperti kita follow up lewat WA, kalau yang namanya ulwa, seminar gitu kan, itu kan upaya cuci otak untuk membuat mereka yakin dengan produk kita. Nah, dengan iklan retargeting Facebook juga gitu, kita bisa cuci otak tanpa kita bicara, tapi arahkan mereka ke landing page kita yang berbeda, kita buat lagi landing page berikutnya yang sederhana, atau kita buat program promo yang kayak dulu kan ada paket pengusaha ya, ada paket misalnya kemarin kita promoin BPE, besok-besok kita iklanin promoin BLI Pro, promoin Basic Pro, nanti dia lihat BP ada juga produk lain loh, mereka lihat. Nah, dengan kita bicara lewat iklan, bicara lewat retargeting, itu mereka akan menerjemahkan sendiri ke kehebatan produk kita. Mereka akan menerjemahkan, oh ini ternyata produknya hebat, ada di mana-mana. Begitu dia buka IG ada lagi, dia buka Facebook ada lagi, dia scroll lihat berita ada lagi. Nah, itu namanya ditembak, retargeting. Dengan begitu lama-lama mereka takjub, pantas harganya segini, 250.000, pantas harga paketnya 660.000, ternyata banyak, ada di mana-mana. Ya, itu yang kita tembak kalau pakai iklan retargeting nanti ya, iklan level 2, level 3 ya. Tapi sekarang tugas teman-teman adalah mengumpulkan traffic sebanyak-banyaknya.
di Facebook. Ini bicara sebelum seminar ya, teman-teman, kita bicara sebelum bawa ke seminar, sebelum bawa ke workshop. Nah, mereka yang mau ditembak ulang itu kita pasang iklan kedua, ketiga. Yang penting yang pertama ini trafficnya datang dulu. Datang dulu traffic, ya. Banyakin traffic dulu. Kalau di bawah 100 itu masih sedikit. Sebenarnya teman-teman harus sabar ngumpulnya di atas 100. Dia kan semacam prospek kita di WA, di offline. Kalau prospek kita di bawah 100 itu masih sedikit, teman-teman. Prospek itu harus di atas 100. Nah, nanti kalau prospeknya semakin banyak, penjualan terjadi lebih mudah karena dia sudah ngumpul semakin banyak, ya. Itu Pak Sidarto, teman-teman ya. Jangan menyerah pada iklan yang sudah bagus itu sebenarnya sudah bagus, tapi jangan menyerah karena closing itu terjadi tidak mudah di awal. Tapi begitu sudah terjadi berikutnya, bulan berikutnya, teman-teman akan merasakan dia sudah ngumpul. Prospeknya ngumpul kayak efek bola salju. Nanti panennya itu lebih cepat, lebih banyak dan lebih cepat karena sudah ngumpul, ya. Ini kalau belajar di luar juga, di luar RP, teman-teman akan diajarin bahwa pengajar ataupun yang ahli di bidang Facebook Ads, IG Ads, atau Google Ads itu tidak pernah menjamin terjadi penjualan mudah atau sama dengan dia atau dengan peserta lain. Karena kita harus belajar menganalisa, itu yang susahnya, ya. Belajar memfollow up, belajar menganalisa, ya. Walaupun nanti saya pandu juga teman-teman ya, follow up atau analisa, tetapi harus sabar ketika pengunjung sudah datang. Dia akan mudah itu terjadi penjualan kalau sudah tembakan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau tembakan pertama agak lama karena dia memerlukan pemanasan. Prospek itu memerlukan pemanasan. Nah, supaya cepat panasnya ditambah dengan seminar. Ikut bawain ke seminar. Seminarnya Bunda Naning sesama leader kan banyak itu, ya. Saya suka umumin ya, arisan kalau nggak salah Pak Dang ya, Tori apa tuh ya, ada seminar yang bareng-bareng gitu ya. Nah, itu bisa diikutin tuh, dimasukin prospeknya ke seminar-seminar BP untuk memanaskan mereka, ya. Jangan sampai kita menawarkan sendiri, mereka tidak melihat kebesaran komunitas BP. Tunjukkan bahwa komunitas BP itu besar. Dengan cara apa? Bawa ke seminar, bawa ke acara-acara yang kelihatan agak formal gitu ya. Sampai mereka melihat, oh banyak orang di situ. Kalau udah banyak orang, berubah mindset yang tadinya merasa Pak Sudarto doang yang jawab ya tadinya, tapi lama-lama dilihat, oh ada Pak Adang di sana bicara, oh ada Bunda Desi, testimoni misalkan, oh ada Dr. Rahma, oh ada Bunda Wulan. Jadi mereka akan lihat tuh orang-orang yang berbeda. Mindsetnya akan berubah ketika ngelihat banyak orang di sini, ya. Beda ketika kita sendiri follow up, mindsetnya cuman satu orang gitu kan. Tapi kalau melihat komunitasnya banyak, orang belajar banyak dalam sebuah seminar misalnya, dalam sebuah acara, mindsetnya akan berubah. Itu cara pemanasan berikutnya. Kalau kita sudah levelnya nggak sanggup sendiri tuh, tembak aja bawa ke seminar, ya. Tapi kalau sanggup sendiri, iklannya dimainkan, iklan 1, iklan 2, ya, iklan 3 nanti dimainkan. Itu kalau kita nggak bawa ke seminar. Lebih bagus lagi dibawa ke seminar setelah iklan pertama, misalnya iklan WA, iklan pertama langsung dibawa ke seminar nggak apa-apa. Jadi kita nyaranin, kalau kita udah kalau udah tembak iklan WA, ajak ke seminar. Nggak closing pertama itu, kalau bisa saya nggak bicara closing iklan WA nanti itu. Bicaranya apa? Ada seminar gratis Pak, bisnis online, ajak ke seminar aja. Nah gitu ya. Tekniknya, jadi teman-teman belajar bagaimana tekniknya merubah pengunjung jadi pembeli dengan cara perlakuan, treatment, ya, perlakuan yang berbeda-beda. Coba berbeda-beda. Coba Bu Desi, silakan di-share Bu. Yang saya share apa nih Pak? Oh, di bawahnya kan ada share screen, nggak lihat nggak? Ada share screen, terus sudah saya gitu klik. Kan. Nah, diklik. Nanti Ibu akan diarahkan buka layar. Nah, pilih layar Ibu, layar website Ibu yang sedang login. Nggak ada nih. Ibu sudah tekan share screen? Udah. Nah, di layar itu kan banyak pilihan-pilihannya. Ada Ibu buka Chrome, ada Ibu buka Explore gitu. Kelihatan nggak? Nggak ada tuh Pak. Adanya begini nih. Adanya Kelihatan nggak apa? Pak? Adanya apa? Tunggu. Adanya basic advance file. File kali ya. Apa ini? Website Ibu kelihatan nggak situ? Websitenya nggak kelihatan. Coba kita lihat. Sekali lagi ya.
Ibu kan share screen tuh. Nah, di situ ada apa aja yang Ibu bacain ya, sekali lagi dibacain. Ada basic tapi nggak ada apa-apa di peserta Zoom, Google Chrome, terus advance, kemudian file. Oh, Ibu ini udah jelas itu. Itu klik aja, ada Chrome nggak sih? Kan Ibu kan lagi buka Chrome ya di websitenya. Apa? Websitenya bukanya pakai apa? Mozilla atau pakai Chrome? Pakai Chrome. Nah, di situ kan pasti ada pilihan Chrome. Di bawah basic ada icon-icon kata Pak Dani. Ada icon-icon nggak di bawah basic tuh? Icon-icon. Di bawah basic ada icon, tapi itu kok kosong ya? Ada tanda panah nggak? Klik aja di bawah tanda panah. No? Diklik ikonnya coba. Apa Diklik. ini? Ikonnya bisa diklik. Ikonnya. Bisa diklik. Salah satu contohnya. Nah, itu bisa tuh. Ini adanya. Nah, Ibu sekarang pilih dashboard. Nah, dashboard. Bisa kelihatan nggak dashboard sebelah kiri? Ada WhatsApp, ada dashboard. Sebelah kiri dashboard. Kan di situ di layar Ibu kelihatan tuh ada WhatsApp, ada dashboard. Di tab jendela. Ya. Nah, itu. Ini. Nah, itu kita lihat Ibu ada warning nggak? Nah, teman-teman lihat. Ketika masuk ke website ini udah login nih teman-teman ya, login website ya. Ketika login, kita akan lihat ada nggak warning. Pertama, di sini dashboard ya. Dashboard coba ke bawah. Ada nggak warning pelan-pelan ya, Ibu? Ya benar itu. Scroll ke bawah. Kanan, geser kanan. Nah, itu. Tuh ada tulisan tuh. Perbaharui PHP Anda. Kan itu. Warning gitu ya. Elementor V37 mendatang akan menyatakan penghentian PHP V56 yang mencegah menerima pembaruan versi mendatang. Kelihatannya PHP versi kita versi di bawah standar ya servernya. PHP itu kan bahasa pemrogramannya website, kita nggak perlu tahu ya, tapi itu dia ada peringatan aja. Kita di bawah standar. PHP-nya versinya 5, sementara yang didukungnya versinya 7. Coba ke bawah lagi, Bu. Ya, ke bawah lagi. Kita versinya PHP 5. Bawah lagi. Nah, ini pembaruan PHP direkomendasikan. PHP itu bahasa pemrograman ya untuk website ini ya. Situs Anda menjalankan versi PHP yang tidak aman. 5.6.40 yang harus diperbaharui. Apa itu PHP dan bagaimana mempengaruhi situs Anda? PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun dan memelihara WordPress. Versi PHP yang lebih baru dibuat dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja, sehingga Anda dapat melihat efek positif pada kinerja situs Anda. Versi PHP minimum disediakan ada 7,4. Kita 5,6. Ya kan? Kan di bawah standar. Itu sebabnya kadang-kadang situs kita lambat loadingnya atau mungkin juga ada faktor lain ya. Tapi yang jelas dengan ada PHP yang di atas standar, yang standar itu memenuhi kriteria Elementor, termasuk website-website kita yang landing page itu ya, kriteria itu. Mereka minta versi terbaru server. PHP itu servernya. Nah, biasanya untuk urusan begini saya serahkan ke tim support, minta tolong diupdate. Tapi ternyata teman-teman juga bisa loh update-nya ya dengan cara masuk ke cPanel ya. Tinggal pilih doang. Bu Desi masih ingat login cPanel-nya masih simpan nggak? Login cPanel di Notepad. Kita akan masuk cPanel tinggal ditekan pilihan 7,4 aja nanti kita. Ya. Jadi kita tidak update di sini tapi kita update-nya di cPanel. Ini bagi teman-teman yang kesulitan, silakan nanti hubungi saya, nanti kita bantu ya. Tinggal kasih password-nya aja ya, password cPanel. Tapi kalau teman-teman mau belajar, nah tinggal login ke password cPanel saja, nanti ada pilihannya server PHP. Tinggal kita ganti versi 5 ke versi 7. Ya, kita ganti aja itu. Buka cPanel-nya gimana, Pak? Nah, caranya Ibu saya pandu, buka tab baru, klik tab baru. Tab baru. Nah, itu. Lalu ketikin britishpropoliscicau.com, nama website kita ya, _ cPanel. British Propolis. Kalingan ini nih.
Oke, Bedain ada gimana? dua ya. Cpanel saya masukin, kalau teman-teman ini takutnya ada password, mohon maaf Bu, ini pasti pada lupa passwordnya, kan passwordnya ada di email ya. Saya pakai dua cara yang kedua, cara yang lebih mudah. Buka aja domosquare.com, login Bu. Jadi domosquare juga bisa kita ambil cpanel. Buka website hostingnya domosquare.com. Ketik aja domosquare. Karena kalau websitenya pakai cpanel, website kita, teman-teman passwordnya pasti lupa karena dia ada di email. Nah, buka, klik domosquare.com aja Bu, di atas diketik domosquare.com. Kita masuk langsung dari hosting aja. Tutup dulu ya. Ya, tutup boleh atau diganti ya. Diganti domosquare.com. Domo. Square. Nama websitenya Square. Square. Nah, itu ada tuh. Yang di bawah, ke bawah dikit. Itu Bu, ketik di Google, cari ada domosquare.com di bawah, ada nggak? Nah, itu ada itu. Yang di bawah Bu, di bawah. Di bawah lagi, itu domosquare ya. Sebenarnya tinggal ketik aja domosquare.com, itu nama hosting kita. Teman-teman masuk pakai emailnya masing-masing. Silakan sebelah kanan ada login member area. Ibu kecilin dulu layar zoom-nya yang sebelah kanan. Lalu di sebelah kanan ada namanya member area. Member area. Tunggu, saya pindahin Ya, dulu. digeser aja zoom-nya sebelah kanan, digeser, dikecilin. Sebelah kanan ada member area. Ini teman-teman punya member area masing-masing sudah punya dengan masukin emailnya masing-masing. Ya, login. Pilih login. Semua yang kemarin pesan website di sini waktu itu menyantri, tinggal ikuti arahan ini ya, masukin untuk ke cpanel lewat sini bisa. Masukin email masing-masing kemarin daftar dan masukin passwordnya yang kemarin didaftarkan juga. Masukin email sebelah di bawah Bu, masukin email. Alamat emailnya ya. Diketik aja di situ manual Bu. Alamat email ketik manual aja. Yang kemarin didaftarin apa? Gmail kan? Kalau nggak salah ya, Gmail ya. Ya, passwordnya. Password Gmail ya? Kemarin bebas. Saya saranin pemula pakai password email aja. Kemarin saya saranin. Coba Ibu pakai email. Kalau yang pakai di luar password email juga boleh. Kemarin kan diajarin tuh bebas. Boleh password email, boleh password yang di luar email. Yang penting mudah diingat. Yang teman-teman gampang ingat biasanya kemarin saya suruh ya. Passwordnya apa silakan. Kalau yang itu misalnya OK 878 gitu. Bukan itu ya? Coba aja Bu di situ. Saya nggak tahu soalnya. Kan masuk ini Bu sendiri masing-masing emailnya. Ini namanya login hosting ya. Teman-teman kalau ikut pelajaran di hari pertama kan saya bilang ada login hosting yang teman-teman bikin. Login hosting. Pakai email, pakai password. Password masing-masing. Tapi bukan password cpanel Bu, itu password apa? Cpanel bukan? Iya, cpanel. Nah, bukan password cpanel. Password email Ibu aja. Ini kan saya bilang kita masuk cpanel enggak langsung ke cpanel, tapi lewat perantara hosting kita. Saya untuk mempermudah teman-teman yang lain karena pasti teman-teman lain juga bingung password cpanelnya apa. Kalau tidak mencatat ya waktu belajar itu email. Tapi masukin aja password email di sini atau password yang kemarin pernah didaftarin waktu pertama kali belajar. Kalau saya lupa gimana? Nggak apa-apa, coba gabung dulu aja coba. Pokoknya password email atau password yang gampang teman-teman ingat waktu itu saya suruh ya. Berhasil. Save Bu, jangan lupa save. Save di bawah ada tombol save biru. Biru kanan save, tekan save. Sebelah kanan ada tulisan save, ditekan save. Sebelah kanan bawah? Iya, yang Lestari Bus, Gmail, password itu save. Ibu save supaya tidak hilang passwordnya di sini.
sebelah Oh, kanan, ini enggak. Oke, oke. ya di save itu supaya Ibu tidak perlu lagi nanti masukin password ya. Nah, teman-teman, ini mempermudah bagi yang nggak ingat password cPanel. Kalau cPanel kan passwordnya susah. Setelah masuk Domo Square atau login masing-masing pakai emailnya, di bawah ada pilih layanan, Bu. Ke bawah lagi, pilih layanan. Scroll aja, scroll. Scroll. Nah, ada layanan, coba scroll. Scroll kiri, kanan, bukan kiri ya. Scroll kanan aja, kanan di scroll. Ini gambar gede. Gambar gede ya. Mana nih? Nah, ada gambar gede tadi, Bu. Ada tulisan layanan di gambar-gambar. Masih ke kanan, ke atas lagi dikit. Tadi terlalu ke bawah. Baca yang tulisannya layanan pakai gambar itu. Layanan, kelola layanan. Kelola layanan. Iya, itu dia ya. Itulah hosting kita. Kelola layanan itu hosting kita. Kita bisa masuk ke cPanel lewat situ. Kelola layanan kita. Teman-teman punya akun hosting masing-masing. Nah, di situ ada nama website Ibu, kelihatan nggak? britishpropoliscicau.com. Ya kan? Oke, iya, kelihatan? Nah, sekarang yang diklik adalah mengelola sebelah kanan. Sebelah kanan ada tulisan mengelola. Manage. Ya. Silakan klik mengelola atau manage. Oke, ini nanti kita tinggal masuk ya. Di bagian situ ada tindakan. Coba klik tindakan. Tindakan. Masuk cPanel. Masuk ke cPanel. Ya, udah. Klik masuk. Oke, sambil nunggu. Nah, sekarang teman-teman sudah masuk nih ke cPanel tanpa passwordnya ya. Jadi masuknya ke hosting masing-masing. Yang kita bisa lihat sebelah kiri ada nggak tulisannya kelola PHP? Coba pelan-pelan Pak Dani sambil lihatin ya. Sebelah kiri pelan-pelan ke bawah, scroll. Konfigurasi ekstensi custom PHP. Kalau salah itu ya. Coba konfigurasi nomor 1 Bu, nomor 1. Nomor 1 yang ke bawah nomor 1. Ekstensi custom PHP. Benar nggak itu Pak Dani? Coba cek dulu ya, klik dulu itu. Ekstensi custom PHP. Coba diklik. Oh iya, ini benar ya. Di sini teman-teman saya ulangi ya, bawaannya adalah natif. PHP yang artinya natif itu tadi yang kalau nggak salah 5,6 ya, yang bawaan asli. Nah, ganti PHP di tanda panahnya dipilih Bu. Tanda panahnya ganti PHP, tanda panahnya diklik. Ganti PHP. Ini ya natif saya. Ya, natif. Sebelahnya ada tulisan ganti PHP. Tanda panah yang kotak itu diklik. Pilih yang 7, berapa tadi? 7,4 ya? 7, berapa? 7,4 kayaknya. Coba ke dashboard lagi. 7,4 ya? Klik aja. Klik. Ya, 7,4. Ya udah, pilih 7,4. Itu minimal tuh ya. Minimal 7,4. Nah, oke ya. Saya nggak tahu apakah dengan pilihan 8 itu lebih bagus atau nggak, saya belum nyoba ya. Tapi minimal 7,4. Teman-teman. Kalau bisa lebih tinggi lebih bagus ya, alhamdulillah. Oh iya, kata Pak Dani 7,4 saja Pak, jangan 8. Nah, Pak Dani ngasih saran nih ya. Kalau 8 mungkin ada masalah malah ini ya. 7,4. Oke, makasih Pak Dani ya. Oke, sekarang dengan 7,4 Ibu save. Silakan save. Itu apa tuh? Save tuh, apa itu? Wow ya Pak Dani ya? Kok wow? Iya, Ya, coba tekan wow deh. Biasanya ada tombol save. Wow tuh. wow ya. Ya, coba wow ya. Udah lagi loading Bu, sebelah kanan lagi loading ya. Oke, sudah ganti PHP yang aktif saat ini 7,4. Bisa baca nggak tuh? PHP yang aktif saat ini 7,4. Oke, udah baca? Nih. Nah, udah ya. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita refresh di bagian website Ibu, di dashboard website. Coba di website Ibu udah otomatis belum terganti. Klik aja websitenya. Nah, sekarang ini di refresh ya, ada tanda puter itu. Nah, di refresh coba. Udah hilang belum peringatannya? Coba kita lihat. Peringatannya udah hilang. Bawa lagi. Udah nggak ada lagi ya. Scroll kanan, scroll kanan. Ibu ke kanan, Ibu scroll, kita lihat peringatannya masih ada nggak warna merah.
Nah, scroll. Udah nggak ada lagi kan? Ya. Nah, gitu ya. Itu teman-teman. Jadi perbaiki PHP-nya ke 7,4. Ya. Mudah-mudahan dengan begini website teman-teman lebih cepat loadingnya dan lebih bagus nanti kinerjanya. Ya itu aja Bu Desi untuk warningnya pertama ya, PHP. Oke, makasih Pak. Nah, berikutnya maaf satu lagi ada warna merah ya. Itu warna merah ada plugin. Plugin juga tuh perlu tuh di update. Pak Dani bilang cek Elementornya. Plugin Elementor ya Pak Dani ya. Ya. Coba lihat plugin yuk, klik Ibu udah plugin. Itu ada tulisan plugin. Plugin dulu cek. Ada plugin yang minta update nggak itu? Jadi kalau ada plugin yang minta update, teman-teman tinggal tekan update aja. Ke bawah lagi. Geser. Ada nggak plugin yang minta update? Bawah. Nah itu ada tuh obrolan sosial. Tuh minta perbarui sekarang. Jadi kalau ada yang minta, ya perbarui sekarang. Ya tekan itu. Kalau ada plugin yang minta update, update aja. Kecuali tema ya. Tema jangan diupdate. Kalau plugin ya update aja. Yang Pak Dani maksud yang mana Pak? Ada Elementor yang perlu diupdate sebelah mana Pak Dani? Elementor di bagian plugin Elementor. Saya nggak cek ngeliat ini. Coba ke atas Elementor Bu. Scroll. Pak Dani suruh cek Elementor. Elementor siapa? Setting. Di plugin Elementor ya. Plugin Elementor. Sebelah Bukan, kiri, Pak, bukan itu. atas, Pak. Bukan Bun. Ibu jangan klik-klik sana sini. Saya belum perintahkan. Ibu cari aja plugin Elementor ya. Klik setting. Ya itu Pak. Situ, Pak. Setting. Sistem info. Di Elementor benar Ibu tadi Bu. Ibu kliknya pelan-pelan aja. Sistem Cek info, Pak. Sistem info. Elementor sistem info. Nah itu. Ya. Elementor ini tempat landing page kita teman-teman. Jadi desainnya ada di sini. Lagi loading Bu, udah bener Bu, lagi loading Bu. Sekarang kita lihat, udah ke kanan Bu, Ibu ke kanan, lalu geser, scroll kanan, Ibu ke kanan, lagi scroll ke bawah, coba lihat. Ibu ke kanan. Ini kan scroll. Ya Ibu scroll. Coba Pak Dani apa Pak Dani mau dilihat Pak? Ke atas Pak. Ke atas lagi Bu, ke atas. Ya stop. Tuh yang ada batas memori PHP. Batas memori PHP yang warna kuning Bu. Scroll dikit ke bawah. Geser ke kanan. Geser kanan Bu, geser. Geser ke kanan, di bawah tuh ada Bu. Nah itu, ya. Kami mengorganisasikan pengaturan memori standar 28 MB atau lebih sekali. Itu memori lebih lanjut. Oh ini teknisnya di mana Pak Dani? Kita bantuin gimana nih cara meningkatkan alokasi memori? Jadi di cPanel Pak. Masih di cPanel tadi lagi? Ya. Di sebelah mana Pak? Coba PHP lagi ya, kembali ke cPanel lagi ya? Ya PHP apa? Coba ke cPanel dulu. Coba yang tadi Bunda ke cPanel, ya, oke? Memorinya berarti nih sekarang. Yang mana Bu, Pak? Ini keluar dari cPanelnya tuh. Coba klik yang diklik cPanel Bu, sebelah kiri ada tulisan cPanel, klik halaman home-nya. Klik, ketik, klik, klik. Di depannya berarti ya Pak Dani ya, diklik. Lalu di halaman kita lihat dia lagi loading nggak? Loading enggak ya? Atau coba yang yang di halaman depan aja. Hah? Yang sunting PHP titik ini dulu deh. Coba yang ke kanan. Nah itu kan ada sunting PHP titik ini. Coba coba di situ aja editnya ya, coba. Sunting PHP ini coba klik. Sunting ya, bergerak nggak dia Bu? Nggak bergerak sih. Di refresh aja di. Nah itu udah. Nah, udah.
Gimana, Pak? Tadi yang Itu ada disuruh tuh. dirubah yang memori Memori tadi di bawah tuh ada, Bu. memori mana? Pelan-pelan, Bu. Pelan. Atau ada tuh. Batas memori Tuh memori batas bikin 256 coba. 256. Biar lebih cepat ya, Pak ya? Ya sesuai tadi Elementornya Pak. Elementor kan butuh spesifikasi tadi. Oh. Ya, coba. Terus Dinaikin dari 256 ya. Udah? Udah, Nah, Pak? siap cari ya? tombol save paling coba di bawah ada nggak? Tombol save, teman-teman. Simpan. Simpan. Oke. Nah balik lagi ke Ke website ya. di website di refresh. Di website Ibu di refresh lagi, Bu. Website dashboard. Website lagi, di refresh lagi, diputar lagi ya. Ya, diklik, lalu ada putar. Nah, diputar aja nih ya. Oke. Nah, jangan ditekan silang, Bu, ke bawah aja. Kita lihat ya, jangan ditekan silang, Bu. Oke, udah hilang ya 256 jadinya. Oke, Bu, jangan ke bawah, Bu. Ibu pelan-pelan gerakannya, jangan buru-buru. Kalau saya belum bicara, jangan digerak-gerakin dulu karena ini kan ya, kita saling belajar nih. Batas memori PHP 256 itu udah kebaca. Artinya yang warning kuning tadi udah hilang. Tadi kan warningnya kuning, ya. Nah, artinya juga ini kekuatan PHP website kita udah bisa menyanggupi untuk Elementor ini, untuk landing page kita. Tuh ya, mudah-mudahan ini bisa mempercepat loading, ya, websitenya kemarin. Mereka lambat loading kan. Oke, itu dulu ya, Bu, ya. Teman-teman yang lihat rekaman ini silakan diikuti. Ada dua hal yang perlu diedit, yaitu PHP versinya 7,4 sama PHP memorinya ya 256. Jadi dua hal ini penting untuk menyimbangkan kebutuhan ya server dengan landing page kita supaya ringan dibaca. Setelah ini selesai, teman-teman ya, lanjut ke analisa iklan Ibu. Ya, Ibu kan teman-teman cuma bisa lihat analisa aja, jadi saya ngebaca data, teman-teman nanti menyesuaikan kalau sudah pas iklan seperti apa cara baca datanya ya. Silakan Bu Desi, ada British Propolis Bu, diklik saya lihat tuh ada fanpage ya British Propolis ya. Fanpage British Propolis saya lihat tuh. Kasih Pak David. Ya, itu British Propolis bisa lihat Bu fanpage-nya. Kita lihat iklannya. Ya? Ya, nanti situ kan kita lihat iklannya. Nah, di sini kita cari iklan Ibu di bagian itu Bu. Ketik businis.facebook.com ya kan? Jendela baru berarti. Kita mau lihat akun iklan Ibu kan? Akun iklan Ibu dengan cara ketik manual aja Bu di situ businis.facebook.com garis miring setting. Di sini ya Pak? Ya, diganti aja itu. Baru. Ya, diganti aja. Di baru juga boleh. Di baru juga boleh, di situ juga boleh diganti aja. businis.facebook.com garis miring. Ini. Ya. Ya, oke, settings. Ya, oke, sampai settings benar. Sampai settings. businis.facebook.com setting. Oke, loading lagi silakan. Teman-teman yang mau lihat akun iklannya, selalu ya ingat ya linknya businis.facebook.com garis miring setting. Nah, ini akun dashboard manager iklannya ya, manager iklannya. Kita lihat sekarang di menu akun iklan, Bu. Diklik akun iklan. Sebelah kiri ada akun, ada halaman akun iklan. Nah, akun iklan diklik, akun iklan. Oke, Bu, saya sudah buka website Ibu dari handphone, cepat banget loadingnya, Bu. British Propolis Cheesehawk. Coba Ibu tes nanti ya. Bu Desi bisa tes ya. Makasih. Teman-teman bisa lihat itu British Propolis Cheesehawk, saya lihat bukannya cepat banget loadingnya sekarang. Kemarin lambat ya. Sekarang setelah dibuka loadingnya cepat ya. Alhamdulillah, itu mungkin karena pengaruh tadi server tadi ya. Sekarang ini klik akun iklan. Akun iklan. Nah, di sini Ibu pilih sebelah kanan itu ada
buka di pengelola iklan, nah itu ya, buka pengelola iklan. Jadi teman-teman kalau mau analisa, iya, bukan itu, klik aja buka, nah itu aja klik. Jadi kalau teman-teman mau analisa iklan, buka akun pengelola iklannya. Sambil nanti teman-teman lihat ya hasil punya Bu Desi tadi, britishpropoliscisau.com itu kalau dibuka dari handphone cepat banget loadingnya. Ya, coba silakan nanti dari sini juga bisa dibuka. Nah, ini Bu, kampanye ini udah saya matikan, saya suruh nonaktifkan kan waktu itu baru 3 hari, masalah 2-3 hari. Bagaimana kita bisa tahu? Saya bisa tahu bahwa ini tidak bagus, kurang bagus. Kita akan lihat di satu hal poin penting saja, yaitu poin konversi klik namanya, ya, nilai persentase. Nah ini kampanye WA, kalau kita geser ke kanan, ada tulisannya enggak? Ya, ke kanan, di bawah tuh geser, ada enggak nilai CTR namanya? Itu digeser aja Bu. Yang bilah bawah itu di tabel kan ada garis itu, di bawah tabel ada garis, geser ya. Nah ada nggak nilai CTR? Oke, nggak ada ya. Sekarang kita lihat kolom kinerjanya, kita ganti kolom kinerja. Ini kan untuk menampilkan CTR, di bagian kolom ada tulisan kinerja Bu. Ibu jangan jauh-jauh ke situ, ke tengah, di tengah. Itu mana Pak? Itu ada di atasnya hasil ala kolom kinerja. Di atasnya hasil, tulisan hasil. Nah itu di atasnya ada kolom kinerja. Coba diganti dengan kinerja dan klik. Ini kan Ibu hasilnya 0 tuh, teman-teman bisa lihat ya, hasilnya 0 atau garis lurus. Kita analisa di bagian kinerja dan klik. Ada nggak tulisan kinerja dan klik? Centang kinerja dan klik di tengah-tengah Bu. Kinerja dan klik. Klik. Ada di atas dikit, di atas lagi. Nah itu, ya klik. Ini cara membaca data ya teman-teman ya. Jadi kita lihat tadi iklannya hasilnya 0. Coba Ibu mouse-nya didekatin aja Bu. Hasil 0, coba lihat. Hasil 0. Hasil. Kolom hasil 0 itu kan. Benar nggak Bu? 0. 0 itu garis lurus, nggak ada ya. Nggak ada hasil teman-teman. Artinya tidak ada yang klik WA. Padahal sudah dijangkau 16.000 akun. 16.107 tuh bacanya apa Bu? Itu sudah iklannya tayang di 16.000 akun. Bayangin tuh, di 16.000 akun belum ada yang terkesima ngelihat iklan Ibu. Belum ada yang klik. Ya, 16.000 akun dijangkau. Ya, belum ada yang klik. Nah, terus kita lihat frekuensinya 1,22. 1,22 itu artinya dia dilihat oleh orang yang berbeda-beda. Jadi satu orang lihat satu kali. 1,22 tuh hampir satu kali lah ya. Kalau dia frekuensinya 2, artinya iklan Ibu dilihat oleh 2 kali oleh satu orang. Kalau frekuensinya 2 ya. Tapi kalau frekuensi di bawah 2 berarti iklan Ibu dilihat oleh satu orang aja sekali, satu orang sekali lihat. Nah, syarat iklan yang bagus memang untuk iklan level 1 ini frekuensi di bawah 2. Ibu sendiri sudah memenuhi standar, jadi frekuensinya di bawah 2 artinya iklan ini dilihat oleh orang yang berbeda-beda. Ya, satu kali satu orang lihat, tidak sampai 2 kali dia lihat ya. Berarti kalau orangnya terkesima 16.000 orang tadi ini melihat iklan Ibu, pasti ada yang klik kalau dia ngelihat judulnya menarik, deskripsi menarik, gambar menarik ya, atau sesuatu yang membuat mereka berhenti untuk ngeklik ya. Oke, itu pembicaraan jangkauan frekuensi. Kita lihat lagi ke kanan. Biaya per hasil 0, geser lagi Bu. Biaya per hasil 0 itu wajar karena tidak ada hasil yang datang ya. Nah, kita lihat lagi itu jumlah yang dibelanjakan 56.000. Jumlah yang dibelanjakan 56.000. Padahal sehari 25.000 sebelah kiri ya. Berarti itu baru 2 hari lebih sedikit. Ya, sehari 25.000, 2 hari 56.000. Saya suruh stop hari kedua. Biasanya sih saya suruh stop hari ketiga biasanya ya. Tapi ini supaya mencegah kerugian lebih lanjut, hari kedua pun saya lihat saya suruh stop saja ya, karena ini gejalanya kurang bagus kalau diteruskan, pasti Ibu rugi lebih banyak lagi nanti ya. Walaupun sebenarnya 50.000 belum ada apa-apanya, tapi pengalaman saya satu hari juga kalau kita bagus copywritingnya 25.000 itu sudah ada yang klik ya. Kayak Pak Sudarto itu 25.000 sudah ada yang klik ya, sudah ada yang ke WA. Nah itu sebenarnya Pak Sudarto copywritingnya mungkin sudah bagus, sudah menarik.
tinggal cara follow up aja Pak Sudarto ya. Nanti kita lihat Pak Sudarto kapan-kapan ya, nilainya pasti lebih bagus daripada ini nilai CTR. Terus kita geser ke kanan impresi. Impresi itu adalah jumlah tayangan. Masih di tengah, mouse-nya di tengah impresi. Impresi ini lebih banyak dari jangkauan. Tadi jangkauan 16.000 akun dalam 2 hari. Tapi yang ngelihat iklan Ibu, yang tayangannya lebih dari 16.000, yaitu 19.000. Iklan Ibu tayang 19.000 kali dalam 2 hari. Tapi akun yang dijangkau 16.000. Berarti satu akun bisa dijangkau lebih sekali. Tayangnya lebih dari sekali satu akun. Nah, ini juga penilaian bahwa sebenarnya iklan Ibu sudah tayang ke banyak orang impresinya. Kalau analisanya misalnya, wah impresinya sedikit Pak, di bawah 1.000. Berarti kalau impresi sedikit, permasalahannya adalah di riset pemirsa. Pemirsanya nggak tertarget nih, nggak banyak yang Ibu sertakan dalam iklan. Tapi hasil dari sini dalam 2 hari saja, 19.000 tayang ke 16.000 akun. Berarti ini setidaknya pemirsanya sudah cocok, udah banyak yang mau ditembak. Sudah kira-kira tertarget di awal saja dulu udah bagus ya. Nah, oke. Terus kita bergerak lihat lagi CPM. CPM biaya per 1.000 tayang 2.800. Itu murah banget. Pengalaman saya nilai CPM itu 20.000 saja udah murah, 20.000 ya. Biaya per 1.000 kali tayang. Ini Ibu cuma 2.800. Di satu sisi Ibu bagus nih nilai CPM ini. 2.000 cuman biayanya. Biasanya orang 20.000, 15.000 per 1.000 kali tayang itu dianggapnya bagus. Apalagi ini di bawah 10.000, cuman 2.000-an. Ini nilai plus di iklan Ibu ya, oke ya. Berikutnya klik tautan 91, PC 600, geser lagi Bu. Ini kita lewatin saja. Nanti kita belajarnya. Nah, yang kita mau analisa adalah CTR. CTR coba lihat tuh. Rasio klik tayang tautan 0,46. CTR. CTR bukan CTR semua, tapi CTR rasio klik tayang tautan. Nah itu. Lihat itu 0,46. Inilah yang saya bilang tadi di bawah 1%. Misalnya 1% itu begini, dari 100 kali tayang iklan Ibu kepada orang-orang bisa ke 100 akun, ke 100 orang, itu nggak ada satu orang yang klik. Gitu. Bayangin ya. Jadi dari 100 kali tayang, satu orang pun nggak ada yang klik. 0,46 itu kan nggak nyampe 1. Nggak nyampe 1. Nah ini permasalahan yang harus diperbaiki. Bahwa iklan Ibu nanti tayang kayak apapun, kalau CTR-nya di bawah 1%, ya duit tetap habis Bu. Sehari 25.000. Google kan Facebook mencasnya berdasarkan per hari tayang, nggak ada yang klik juga. Yang penting sudah ditayangin, itu harus bayar 25.000 per hari. Rugi juga nanti kalau misalnya tiap hari nggak ada yang klik, tapi tetap harus bayar ke Facebook. Makanya segera stop sebelum ini diperbaiki. Belum diperbaiki. Adapun yang CTR semua itu adalah CTR klik untuk semua yang ada di iklan, termasuk mungkin fanpage, Instagram, link-link yang ada di situ. Nah, itu tidak termasuk analisa yang tepat. Yang tepat adalah CTR untuk tautan tayang tautan ke website atau ke WA. Yang kan kita kan tautannya ke WA ya. Berarti kita berharap klik tautan ke WA itu di atas 1%. Kalau CTR semua 1% lebih itu bukan CTR yang kita maksud, yaitu adalah CTR dari semua yang diklik orang di dalam iklan Ibu. Ya, makanya lebih gede dari 1 biasanya CTR semua, karena dia tidak mengarah, belum tentu dia mengarah ke WA. Tapi apa yang ada di situ dia klik itu udah dihitung CTR. Itu Bu, analisa utama adalah di CTR yang di bawah 1%. Ada pertanyaan Bu Desi atau yang lain teman-teman? Ini di bagian akhir ya. Jadi penilaian kita, kenapa iklan di stop? Karena nilai CTR-nya di bawah 1% dalam 2 hari. Idealnya sih memang nunggu 3 hari. Tapi karena kemarin Bu Desi udah lapor ke saya, ini udah saya belum lihat akun Ibu waktu itu kan. Saya tanya, Ibu udah 2 hari atau 3 hari? Kata Ibu 3 hari. Kata saya 2 hari. Ya mana benar, ya udah stop aja. Takutnya saya ini udah benar-benar 3 hari. Ternyata 2 hari lebih sedikit. Ya tadi 56.000 itu 2 hari lebih sedikit. Makanya saya suruh stop. Ada pertanyaan Bu Desi? Terus siapa yang harus diperbaiki, Pak? Nah, dari sini sebenarnya perbaiki adalah judul, deskripsi. Nah, ini judul atau deskripsi atau gambar. Gitu ya. Judul dan deskripsi dan gambar, antara itu tuh. Kita harus melihat di mana penyebabnya, ya. Nah, bagaimana cara analisanya? Saya mau analisa, mungkin saya contohin, lihat iklannya ya.
kita lihat iklannya. Di bagian kampanye, klik kampanye Ibu, sebelah kiri kan kampanye, diklik aja. Kampanye diklik. Kampanye WA diklik. Tulisan kampanye WA diklik ya. Diklik. Lalu tulisan set iklan diklik juga. Diklik. Nah, di sini ada satu iklan. Satu iklan ini Ibu bisa pura-pura edit. Pura-pura edit misalnya. Itu ada iklan WA edit. Coba didekatin tulisannya iklan WA edit. Nah, itu edit. Tadi muncul. Itu edit. Itu. Ya. Nah, sekilas copywriting ini coba kita lihat. Copywritingnya Ibu sebelah kanan Ibu, scroll ke kanan, kita bisa lihat juga ke kanan. Scroll kanan bisa kelihatan semua. Kan? Iya ke kanan ya, Bu. Yang kanan. Ya, terus lagi, terus. Enggak apa-apa. Dia sampai ke bawah, yang kanan. Yang satu lagi, satu lagi, paling kanan. Paling kanan ya. Terus. Nah, itu. Terus. Nah, itu kelihatan. Dapatkan seminar dan Ibu gratis. Nah, itu sebenarnya judulnya udah menarik, tetapi kepotong ya. Judulnya kepotong ya, kepanjangan. Jadi kita usahakan judul itu jangan kepotong karena orang nggak bisa ngelihat tulisannya. Kita buat lebih pendek. Lalu deskripsi di atas itu kelihatannya kurang menarik karena British Propolis adalah propolis terbaik dari Inggris yang berubah. Ini tidak singkat tapi seperti sebuah pengertian. Sebuah pengertian yang membuat orang jadi malas untuk melanjutkan membacanya. Ya, lebih baik kita bukan pengertian di situ, lebih baik kepada arahnya bagaimana mengarahkan orang untuk ini. Copywriting itu ada tekniknya Ibu. Ada tekniknya adalah pertama cantumkan headline ya. Headline yang membuat orang berhenti sejenak melihat ya, iklan kita ya. 3 detik pertama itu menentukan headline ya. Sebutkan sebenarnya masalah orang gitu kalau mau rincinya ya. Di headline itu sebutkan masalah orang ya. Masalah orang itu apa? Kita buat peluang usaha nih. Masalah orang itu di mana ya? Misalnya nih di masa pandemi nih, orang kan pengen buka usaha, itu sebenarnya masalahnya itu ditonjolin dulu, ya. Kalau ini kita baca kan, British Propolis adalah propolis terbaik dari Inggris yang berkelas internasional terbukti di diakui pemerintah. Nah, ini kan pengertian yang lebih kepada penjelasan detail setelah kita ngasih masalah, ya. Bisnisnya praktis dan dapatkan profit langsung dari penjualan full bimbingan. Nah, ini boleh kalau itu ya. Tapi di atasnya harus tonjolkan masalah. Jadi ketika kita buat copywriting tuh headline-nya adalah masalah, ya. Kedua adalah solusi yang menggantung, ya. Solusi yang menggantung, ya. Ketiga adalah manfaatnya atau benefitnya. Yang keempat baru ajakan bertindak CTA. Teman-teman boleh catat ya. Kemarin belum sempat mungkin saya sampaikan, tapi saya hanya diktekan aja konsepnya ya. Intinya pada awal itu kita cantumin masalah orang apa, yang di paragraf awal atau mungkin digabung sama paragraf kedua. Yang kedua itu topiknya itu mengenai solusi singkat yang menggantung, ya. Solusi singkat yang menggantung. Misalnya saat ini Anda membutuhkan pendapatan sampingan untuk sekolah anak Anda, gitu. Atau saat ini Anda membutuhkan pendapatan sampingan untuk selain gaji Anda, gitu ya. Itu kalau target kita adalah pegawai, gitu ya. Kalau kita udah tahu ini target kita pegawai, ya ngomongnya pendapatan samping untuk gaji. Tapi kalau udah tahu ini adalah untuk orang usaha dari pemirsa kita tadi, kita bicaranya adalah apakah Anda sedang mencari bisnis yang profitnya tinggi, ya gitu ya? Apakah Anda mencari bisnis yang lengkap, super lengkap, ya gitu ya, fasilitasnya? Nah, itu tanda tanya, buat tanda tanya. Nah, satu kalimat saja membuat orang berhenti itu, ya. Berhenti. Boleh ditambahkan situ. Bisnisnya praktis dan dapatkan profit langsung dari penjualan, full bimbingan sampai menghasilkan. Nah, yang kayak gini boleh dibuat poin-poin kayak nomor 1 bisnisnya praktis. Nomor 2 profit langsung dari penjualan. Nomor 3 full bimbingan sampai menghasilkan. Nomor 4 mentor berkualitas. Nah, nomor 5 sudah FDA. Jadi poin-poin itu dibuat angka lebih bagus karena itu membuat orang tidak lelah membacanya.
Dalam copywriting disarankan menambahkan angka-angka daripada sebuah paragraf yang panjang, tapi sebenarnya dia adalah manfaat, benefit produk. Lebih bagus benefit produknya, manfaatnya dicantumin angka-angka. Ya, Bu Desi bisa konsep dulu di Notepad, di Word. Nanti setelah Ibu konsep, Ibu bisa ajukan di grup aja, biar teman-teman bisa lihat di grup WA. Pak, perbaikan saya seperti ini, Pak. Udah benar belum? Ya, dalam hal apa ini? Dalam hal namanya teks utama. Ini kan teks utama iklan. Teks utama iklannya. Cantumkan, saya ulangi lagi, permasalahan apa yang paragraf pertama, ya paragraf keduanya cantumkan solusi singkat yang menggantung. Ya, solusi singkat itu kami punya solusinya, atau kamu punya bisnis yang sudah bertahan 5 tahun. Ya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi itu solusi singkat menggantung. Berikutnya adalah benefit profitnya, tadi sudah disebutin pakai nomor-nomor. Yang keempat adalah ajakan bertindak. Untuk info lebih lanjut, silakan klik nomor WA kami di bawah. Nah, itu CTA, call to action, ajakan bertindak. Kalau itu udah dicantumin, cek lagi judul. Judul pendekin dikit. Judulnya kepanjangan, dapatkan seminar dan peluang Ibu gratis. Bisa aja gini, dapatkan Ibu gratis tentang bisnis ini. Misalnya kan Bu Desi kan udah punya Ibu gratis ya. Seminarnya mungkin di belakang, nggak muat di situ ya. Dapatkan Ibu gratis tentang bisnis ini. Ya, bisa jadi gitu. Depannya Ibu gratis aja Bu ya. Dapatkan Ibu gratis dan seminar. Bisa juga, tapi contoh yang penting nggak kepotong di situ. Itu tambah peluang. Jadi kepotong ya. Saya kemarin nggak lihat juga potong. Dapatkan Ibu gratis dan seminarnya. Bisa jadi gitu Bu. Ya. Atau dapatkan Ibu gratis menjalankan bisnis ini ya, cara menjalankan bisnis ini, bisa juga itu. Nah, dengan begitu orang pasti mau tekan tombol WA karena sudah dijanjikan sesuatu yang namanya sebagai lead magnet. Kalau di dalam list building tuh lead magnet, untuk orang ngasih biodata, kita harus ngasih sesuatu yang berharga. Nah, ini lead magnetnya adalah Ibu mengasih Ibu gratisnya ya. Tonjolin aja Ibu gratis di judul. Nah, setelah itu apalagi format WA ke bawah, boleh dibuat, boleh tidak. Jadi setelah judul dan deskripsi perbaiki, format WA di bawah, di bagian paling bawah itu ada format WA sebenarnya. Oh, udah di atas ya, udah ada. Halo, ada yang bisa saya bantu? Pertanyaan dan tanggapan, salam. Saya ingin menanyakan tentang bisnis populis tambah. Oh ya, udah ada ya. Kemarin udah kita konsep ya. Udah ada cukup Ibu, udah di konsep itu. Nah, sekarang judul dan deskripsi atau teks utama Ibu perbaiki. Ini karena sudah malam, nanti Ibu konsep kirim ke WA grup grup pengusaha nyantri. Insya Allah kita cek bareng-bareng teman-teman belajar. Setelah diperbaiki, boleh Ibu copy paste ke sini, lalu Ibu terbitkan. Ya Bu ya. Itu sebelah kanan bawah ada tombol terbitkan kalau Ibu udah edit. Jadi judul sama deskripsi udah edit, ada tombol terbitkan, tinggal tekan itu aja. Kalau itu udah ditekan, nanti dia selesai, tombol hijau warnanya katanya sudah selesai, lalu Ibu tinggal tekan silang aja udah. Ya, udah begitu. Terus ini saya editnya di sini ya Pak, saya klik ya Pak. Nggak usah, sebelah kiri aja bisa, sebelah kiri. Sebelah kiri ada kok. Sebelah kiri. Bukan. Boleh deh, boleh Ibu tekan edit juga nggak apa-apa. Ya edit aja nggak kelihatan. Ya, silakan diklik. Oke, ya Pak. Ya. Nanti saya draftin dulu. Iya, ditekan edit, nanti dia masuk tuh di bagian teks utama sama judul nanti ya. Di bagian tengahnya. Coba Ibu geser scroll kanan di scroll ke atas. Yang kanan lagi scroll ke atas kan kelihatan itu judul sama itu judul, pesan ajakan bertindak, WhatsApp, ke atas lagi. Nah, itu judul sama deskripsi itu. Teks utama itu yang mau diedit nanti di situ. Teks utama ke bawah. Buat dikit lagi. Nah, itu. Ya. Itu teks utama di situ nanti. Ya. Kalau ditekan tadi ke situ, judulnya di bawah. Judulnya malah ada di bawah. Oke Bu ya, ada judul di bawah, kelihatan ya. Ini saya lihat dari Pak Sudarto beda. Pak Sudarto konsep iklannya pasti beda karena kemarin saya saya telepon Pak Sudarto, kata-katanya beda. Ya, kata-katanya lebih ke arah tadi membuat orang penasaran untuk ngeklik. Itu Bu Desi ya teman-teman. Sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan sebelum saya serahkan ke Pak Adam. Sudah 11:30, 11:10. Bapak Ibu. Cukup jelas ya. Pak Adang, silakan Pak Adang ditutup kalau teman-teman sudah cukup jelas. Ada pertanyaan mungkin kalau mau ditanyakan silakan Pak Adang.
Ditutup saja Bu, ini share screen-nya. Mau minta tolong Pak David. Oh iya, gimana Pak Sato? Rekaman dari Bu Desi mohon nanti bisa dikirim di grup karena untuk edit tadi Elementor sama PHP tadi. Oh siap. Karena kan Siap, saya kan biar landing page-nya bisa cepat loadingnya itu. Karena Iya. saya kemarin rasakan lambat sekali. Iya, Bu Desi coba di website di handphone Pak cepet Ibu. Tadi saya cek cepet banget. BritishPropolysisouth.com ya udah cepet sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sinergi yang bagus ya. Oh, saya buka dulu ya. Ya, teman-teman sebenarnya ini pertemuan berikutnya sebenarnya kalau teman-teman mau ikut lagi pembinaan, jadi cara pasang kode pixel di website yang sudah cepat tadi. Website kan loadingnya cepat. Kalau loadingnya cepat kita pasang kode pixel, nanti kita pasang iklan ke website teman-teman. Bukan lagi ke WA. Kalau pasang iklan ke website, loading cepat, insya Allah itu mempengaruhi orang untuk mau bertanya ke kita. Tekan tombol WA di website ya, karena dia ada penjelasan detail di sana dan banyak angka bertanya nanti ke WA kita dari website. Oh, tadi screen-nya saya udah matiin. Ya, udah matiin nggak apa-apa. Tapi Ibu cek sendiri aja dari handphone, saya cek udah cepat. Silakan Ibu cek sendiri dari handphone. Nah, itu teman-teman. Alhamdulillah Pak Dani udah bantu saya tadi tambah kapasitas PHP-nya sama limitnya itu tadi ya, limit untuk 256 ya. Itu membantu banget kalau website kita lambat, akhirnya sekarang dibaca cepat. Nah, nanti kita bisa pede mengiklankannya karena orang bukanya cepat ya. Bu Desi, ini saat ini kita belajar baru iklan WA ya. Nanti kalau pada pertemuan berikutnya atau teman-teman nanti sempat ikut Zoom berikutnya, kita belajar mungkin iklan ke website. Iklan ke website yang memasang kode pixel untuk pelacakan. Ya, yang penting sekarang cara mudah dulu aja iklan WA yang tidak pakai kode pixel. Oke ya, mudah-mudahan jelas Bapak Ibu ya. Semoga ini bisa jadikan pembelajaran untuk rekaman. Insya Allah saya upload ke YouTube dulu besok karena ini kan di Pak Adang kalau nggak salah streamingnya ada apa kelacang apa streamingnya Pak Adang? Saya lihat. Nggak ada pada Pit, saya rekaman pada Pit aja. Oh ya udah. Oke, rekaman ini saya upload dulu besok malam ini atau besok subuh ke YouTube, dan setelah itu selesai baru saya kasih namanya khusus internal aja, nanti teman-teman dikasih share-nya di grupnya linknya. Mudah-mudahan ini kepakai semua bagi angkatan 1, angkatan 2, dan semua situsnya loadingnya cepat. Kalau loadingnya cepat, nanti insya Allah di Google-nya juga bisa lebih cepat munculnya. Ya, asalkan tadi dioptimasi ya. Kalaupun kita pasangnya cuma buat iklan, bukan buat SEO dulu ya, buat pasang iklan di Google atau di Facebook IG, insya Allah juga membuat PD karena orang buka loadingnya cepat. Ya, itu akan mempengaruhi faktor orang untuk mau bertanya ke kita atau transaksi ke kita. Terima kasih teman-teman ya. Pak Adang silakan Pak. Gitu Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak, suara Pak Adang. Terima kasih teman-teman. Yuk kita kasih aplaus buat Pak David dan Pak Dani di sini. Terima kasih Pak David, Pak Dani, teman-teman semua. Dan pastinya ini ilmu bagus banget. Dan teman-teman memang seperti ya punten Pak Sudarto, teman-teman seperti Bu Desi, Bu Kristina memang perlu kesabaran. Tapi nanti hasilnya bakal ya Bismillah, tujuan memang kan kecuan gitu kan. Tapi ya Bismillah ketika kita sabar, kita mau berproses, insya Allah pasti hasilnya ya akan maknyus gitu kan. Jadi pastinya jangan segan-segan untuk bertanya, dan ada waktu luang niatkan untuk mencoba dan terus mencoba, ya insya Allah ya memang ini kan berproses, namanya iklan gitu kan, beda sama offline. Tapi tetap nanti kalau saya lihat dari Pak David sama Bunda Lia itu sepak terjangnya ya keren banget, ya nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dan ya kita benar-benar apresiasi banget Pak David ini ya udah benar-benar membagi ilmunya buat kita semua yang nggak apa ya namanya, semua itu ya all out lah kalau menurut saya. Tinggal kitanya bagaimana kita mau nggak, siap nggak, kita mau siap praktek nggak, siap belajar nggak. Tapi insya Allah nanti kalau memang kita semua siap, mau yang batch 1, batch 2, mau yang selanjutnya, insya Allah ya hasilnya akan melesat seperti itu. Dan teman-teman ya pastikan yang saat ini nggak ikut Zoom ya disimak YouTube-nya benar-benar gitu. Insya Allah untuk selanjutnya nanti pasti akan nyambung gitu. Jadi emang manfaatnya kalau digital ini ya nggak langsung, tapi insya Allah nanti ya sekitar 2 bulan, 3 bulan, dan
ketika benar-benar udah ya sesuai dengan keinginan apa yang ada di digital, apa yang sesuai dengan keinginan konsumen, insya Allah ya tadi yang saya bilang ya percepatan seperti itu. Nanti pelan-pelan memang seperti tadi kasusnya Pak Sudarto itu yang banyak yang nolak itu memang salah satunya ya kita perlu belajar ilmu teknis lagi. Pak David nanti ada Bunda Naning mungkin ya tentang teknis tentang British Property itu sendiri, tentang apa ya ilmu teknisnya seperti IRA 6201, seperti Mamamu Memo, itu mungkin salah satu kelebihan BP juga bisa jadi salah satu faktornya. Ya terima kasih Pak David, Pak Dani, ya kita doakan Pak David, Pak Dani, guru-guru kita ya sehat selalu bersama keluarga, dan bismillah bisnisnya juga di BP ini yang makin melesat, dan kita juga insya Allah menyusul pelan-pelan menyusul beliau. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Pak David. Ya, sama-sama. Sampai ketemu ya. Ya. Pada nantinya. Siap. Punten izin saya tutup Pak David ya, Siap, teman-teman siap. Pak Dani Mangga, semua. Pak. Mangga, Ya, silakan. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.